Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih teman-teman yang udah nyempetin untuk join di kelas Guru Yipmen ini gitu ya. Jadi sekarang kita bakal bahas soal UTBK ya. Bahas soal UTBK ekonomi yang mana sih materi ini tuh nggak ada di dalam kurikulum SMA gitu, tapi soalnya muncul di dalam soal-soal UTBK gitu ya. Nah, jadi contohnya nanti Ibu Suci ini bakal bahas tentang fungsi tabungan, konsumen, dan juga pendapatan gitu. Nah, jadi nanti juga bakal ada giveaway, pulsa dari Ibu Suci buat yang nanti bisa jawab Bisa jawab, pertanyaan. tapi gak boleh Kang Hugo ya, gak boleh dia. Siap, siap. Nah, makasih ya teman-teman udah banyak, udah ada 30 orang. Nah sebelumnya saya izin memperkenalkan. Jadi Ibu Suci ini juga dulunya guru saya di SMA 3 gitu ya. Beliau mengajar pelajaran ekonomi dan juga membimbing Hugo nih dulu waktu ikutan Olimpiade gitu ya. Nah jadi nanti kita bakal lebih dalam lagi untuk bahas tentang soal-soal ekonomi ini. Mudah-mudahan nanti materinya bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Amin, Nah, amin. udah 30 orang. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung aja ke Ibu Suci untuk menyampaikan materinya gitu ya. Oke, Ibu, Ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya doakan semoga saat ini kita bisa lancar mempelajari bersama-sama ya. Karena Amin. kalau mempelajari di kelas itu lebih perasaan lebih mudah gitu dibandingkan kalau di udara begini. Kita cek dulu ya slide-nya. Assalamualaikum, buat ini kebanyakan anak-anak SMA 3 atau ada yang lain ya? Nah, coba nih. Saya Kayaknya di ada yang luar. lain juga, Bu. Nih, Dava dari Dava mana? dari mana, Dava? Dari Padang, Bu. Dari Dari mana? Padang. Dari Padang, Bu. Oh iya, ya apa kabar ya dari Padang ya? Baiklah, semoga bermanfaat ya. Dava udah jauh-jauh ya. Terus ini Iya, ada Bu. juga yang dari Bandung nih, Bu. Putri dari Bandung nih. Nah, Oke, terus udah kita mulai aja. oke, Pak boleh, Bu. Rian, Kang Hugo, bisa Boleh, kita Bu. mulai? Siap, siap. Oke ya, berarti hari ini kita akan membahas fungsi konsumsi tabungan dan pendapatan. Sebenarnya ini hitungannya hanya hitungan teori ya. Nanti kamu bisa lihat contoh-contohnya dan mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan gitu. Semua teori ini bisa diharapkan bisa kamu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelumnya mungkin di ini pelajaran pelajaran ini dulu ada di kelas 11, tapi kemudian nggak tahu kenapa di kurikulum yang terbaru, kurikulum nasional itu di tingkat SMA tidak dipelajari lagi. Tapi kenyataannya soal-soal UTBK masih ada pokok bahasan ini, makanya penting untuk dibahas sekarang. Diawali dengan teori awal bahwa teori fungsi konsumsi ini itu dikemukakan oleh J.M. Keynes. Ya, nah menurut J.M. Keynes ini bahwa fungsi konsumsi seseorang itu diperoleh dengan ya, kedengeran? Kedengeran, Ibu? Keren-keren, Bu. Oke, diperoleh dari sini C ini adalah simbol consumption, A ini adalah konsumsi otonom, B adalah ini bisa dilihat di sini, B ini adalah sama dengan MPC. Nanti dulu ya, tenang dulu ya. Ini pokoknya persamaannya menurut Keynes seperti ini. Dari mana persamaan ini nanti kita akan coba sama-sama buat. Nah, nilai A di sini dimaksud dengan konsumsi otonom. Konsumsi otonom itu adalah konsumsi dasar bagi seseorang yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Jadi, walaupun seseorang tidak punya pendapatan, ketika dia bertahan hidup, dia harus memenuhi konsumsi otonom minimal. Misalnya harus bisa makan 2 kali sehari, punya baju 3 misalnya ya, satu dicuci, satu dipakai, satu mana ya. Nah, kemudian nilai B ini kecenderungan untuk pengkonsumsi, marginal propensity to consume. Maksudnya apa? Jadi gini, manusia itu kadang kamu lihat ada teman kamu kok dia itu boros ya, sama mamahnya dikasih uang 1 juta sehari misalnya, uang jajan Kang Hugo itu biasa 1 juta sehari misalnya kan, langsung dihabisin semuanya.
Ada yang begitu. Atau ada juga yang punya uang jajannya 1 juta tapi dia itu bisa menabung 200 ribu. Atau ada juga yang dengan 1 juta bisa menabung 400 ribu. Nah, kecenderungan berapa banyak bagian pendapatan yang dia konsumsi itu disebut dengan marginal propensity to consume. Nah, karena pendapatan nih kayak gini ya, ini logikanya begini. Tadi dulu. Nih, logikanya ini ada pendapatan kok gak bisa ya? Tunggu sebentar. Ada pendapatan itu kita anggap satu lingkaran ini. Yang ini tadi yang 1 juta rupiah tadi ya, 100%-nya itu 1 juta rupiah. Ada orang yang menggunakan 80% pendapatannya untuk konsumsi. Nah, segini dikonsumsi dimakan. Oh, kok pindah ininya? Nah, ada juga nih, salah tadi ya di mana Ibu tengah gambar. Nah, ini 80% untuk dikonsumsi. Yang sekian ini untuk saving, untuk menabung. Berapa besar bagian seseorang, keinginan seseorang untuk mengkonsumsi dan berapa bagian yang dia tabung itu tergantung pada banyak hal, diantaranya misalnya tingkat pendidikan seseorang, lingkungan. Kalau misalnya orang dengan pendidikan lebih tinggi, tentu misalnya dia selera pakaian, selera makannya beda. Lingkungan misalnya di situ di kota besar makanan harganya mahal-mahal sehingga dia terpaksa membeli barang yang lebih mahal, itu beda lagi ya. Apa yang mempengaruhi MPC ini beda lagi bahasanya. Nah, menurut Keynes, yang mempengaruhi konsumsi seseorang itu adalah ini, nilai MPC dan berapa besar pendapatannya. Ketika seseorang punya pendapatan, punya ini nih, pendapatan ini terlihat gambarnya? Kelihatan, Bu. Halo? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Jelas. Oke. Lagi menikmati. Nah, menikmati kue ini nih Kabita. Ketika seseorang punya pendapatan, maka sebagian dikonsumsi, sebagian ditabung. Itu teori menurut Keynes ya. Nah, sehingga jumlah tabungan ini pasti gampang banget ya. Pendapatan dikurangi konsumsi. Nah, kalau lihat persamaan ini, C sama dengan A plus B, Y. Sedangkan kita ketahui ya, saving itu sama dengan Y min C. Y ini simbol pendapatan ya. Jangan ditanya dari mana simbol Y, pokoknya kata Keynes Y aja, pendapatan itu mungkin income, Ibu juga gak tahu ya. Karena I besar Yield, itu Bu. Kalau nggak salah kita kemarin pernah browsing itu Iya. disebutnya yield nulisnya. Oh gitu. Nah, makasih. Apa sih Y ini? Karena kalau I udah investment, kalau I kecil, apa Kang Hugo? interest, Bu. Iya, pinter, interest. Aduh, alhamdulillah masih ingat. Nah, ketika C sama dengan A plus BY, sedangkan S adalah Y min C, berarti S sama dengan Y dikurangi A plus BY, gitu kan? Oke, betul, Bu. Oke, kalau dibuka kurung, maka min A plus B, ininya jadi Y-nya di sini ya, jadi BY dan Y ya, 1 min B. Kela-kela kok Ibu jadi lupa ya. Ini kalau dibuka kurung berarti A, ini nanti jadinya ke sini nih. Min A, coba tolong bantu min BY, tuh kan, plus Y, gitu kan. Nih, dibuka kurung. A dikali min jadi min A. Min dengan ini jadi min BY. Ya kan, Y-nya ini tetap positif. Sehingga kalau dipakai disederhanakan matematikanya jadilah A plus 1 min B kali Y. Bener gak? Betul. 1 kali Y positif Y. Min B kali Y jadi min B. Jadi gini, maka persamaan ini tuh sebenarnya bukan ngarang, tapi diperoleh dari ini. Ya kan? Nih,
Oke, bisa ya. Dan sebenarnya udah aja gak usah dipikirin bagaimana ini caranya. Pokoknya ingat aja, kalau konsumsi A plus BY, kalau fungsi saving min A plus 1 min BY. Nah, sedangkan di sini, ini tadi satu pendapat ibu hapus semua dulu ya, udah rumek. Nah, sedangkan di sini lihat, tadi A itu konsumsi otonom, B itu MPC. Kalau satu buah ini seluruh 1% ini pendapatan, maka di sini 100% itu kan ya bisa dikonsumsi dan di saving. Maka di sini kalau kecenderungannya itu kecenderungan mengkonsumsi ditambah kecenderungan ini tadi menabung sama dengan 1. Dari mana? Dari sini. MPS itu 1 min B. MPC adalah B. Oke, jadi ngerti ya? Maka MPS ditambah MPC selalu sama dengan 1. Logikanya sederhana. Ini ditabung, ini dikonsumsi. Ya udah itulah full 100% pendapatan dia gitu kan ya? Nah, sampai sini bisa diterima? Paham Bu? Mantap. Bisa Bu. Hmm. Bisa Bu. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Lihat di sini, kelihatan persamaannya adalah C sama dengan 250 ditambah 0,8 Y. Gampang dong kalau disuruh bikin fungsi tabungannya, berarti S, tadi ingat gak? S sama dengan min A plus 1 min B Y. Dah gampang, langsung dapat. A-nya itu adalah min 250. Si 0,2 dapat dari mana? Dari 1 dikurangi B. Bisa? Bisa Bu. Mantap. Kan MPS. Oke, langsung. Ini langsung deh tantangan biar gak ngantuk ya. Sok, cepetan siapa yang bisa menghitung ini. Berapa konsumsinya saat Y sama dengan 5.000? Ketikkan jawabannya itu di chat ya, Kang ya. Benar Bu, boleh di chat nanti. Oke. Ibu juga ngitung ya. Ibu juga ngitung. Silakan siapa yang bisa duluan? Sudah ada yang bisa menjawab? Nah, itu ada yang ngejawab Bu, Haura tuh. Berapa katanya? Haura katanya jawabannya itu C sama dengan 600 dikurangi 0,3 Y katanya. Coba sini. Belum ya. Jadi jawabnya langsung angka. Jadi logikanya begini. Ada persamaan saving seperti ini. Kalau orang itu punya pendapatan 5.000, berapa jumlah yang dikonsumsi? Kalau menurut saya Dava udah bener Bu. Iya. Ayo Kang Hugo pangecekeun. Nah, Dava jawabannya 3.400. 3.400. Ayo Dava bener 3.400 apa 3.600? Ada dua dia jawabannya. Nah, Kinanti 3.600 tuh. Dava antara dua nih. Gak boleh dua ya, jawaban harus satu ya. 3.600 Bu, 3.600. 3.600. Soalnya S tadi kan min Bu. Tadi saya masukin Soalnya A-nya kan nggak minus kan 100-nya. 3.600. Betul. Coba kita buktikan bareng-bareng. Oke, kita coba hitung ya. Jangan-jangan malah ibu nih yang salah. Sebenarnya gampang ya. S sama dengan min 100 plus 0,3 Y. Nggak perlu dirubah dulu persamaannya ke C. Bisa kamu langsung masukkan Y-nya di sini. Min 100 plus 0,3 dikali 5.000. Berarti min 100 plus 0,3 kali 5.000 berapa ya? Coba kita Berapa sih? 1.500. 1.500. 1.500 ya. Berarti ketika pendapatan dia 1.000, savingnya berapa? 1.400 savingnya kan? C-nya berarti berapa? 3.600. Betul. 3.600. Berarti siapa yang duluan ini menjawab? Nah, yang duluan ini tadi ada
Dava sebetulnya dia 3.600, dia duluan. Tapi Mm-mm. dia jawab lagi 3.400 gitu. Nah, terus Oh, biasanya kalau dalam lomba yang diambil jawaban terakhir ya. nah, terus Kinanti ini dia ngejawab 3.600. Gimana nih? Jadi nanti. Nah, Kinanti jawabnya 3.600. ya ada Kiranti, ketik nomor teleponnya ya nanti sama sama Kang Hugo dicatat nanti kirim ke Ibu nanti nanti Ibu kirimin pulsa 10.000 ya. Dava Siap, tetap Asih. semangat ya. Kan Ibu udah punya Dava nomor tetap aku. semangat ya, jangan ganti-ganti jawaban. Makasih Bu. Dava tadi masalahnya apa? Salah ngitung pas apa kok 3.400 dapat dari mana ya? Apa Bu? Tandanya tuh lupa diubah Bu. Tanda minnya tuh Bu. Min A itu Bu. Oh, yang ini. Padahal gak usah diganti. Kalaupun kita mau ganti ya, misalnya mau ganti berubah jadi persamaannya kita ambil dulu ke ini. Misalnya ya, yang ini kita ganti dulu C sama dengan 100 plus berapa di sini? Oh 0,7 Bu. 0,7. 0,7 Y. Ya betul. Kalau 0,7 dikali 500, iya dikali 5.000 berapa? 3.500 ditambah 100 sama aja jawabannya 3.600 sebenarnya ya. Baik, sampai sini Robo, Bu. bisa ngerti ya? Mantap, Bu. Ya, Dava tapi Oke. bagus ya, Dava udah aktif nih dari tadi. Iya, Dava salam ya Jauh-jauh ke nih sana. dari Padang. Pakai apa dari sana, Dava? Jam berapa nyampe sini tadi? Ya, sekarang kita coba Oh iya, yang Bu, Rian berikutnya. boleh nanya dulu nggak sedikit, Bu? Oke, Nah, oke. sebenarnya Sebelum tentang di yang sini. tadi gitu ya. Kayaknya teman-teman sering ketukar juga nih, Bu. Kita kan ngebahas tadi tentang fungsi dari tabungan ya, atau yang simbolnya itu as saving gitu. Nah, Iya. sebetulnya Bu, kalau misalkan antara tabungan, biasanya suka ada yang ketukar nih, antara tabungan sama investasi itu bedanya apa sih, Bu, gitu? Yang paling... Bentar, ini ada iklan apa? Oh ya. Nih, ya, maaf ada iklan. Ulangi lagi, Pak Rian. Jadi biasanya kita sering ketukar nih, misalkan kan tadi ya kita punya pendapatan gitu, katakanlah si 100%. Itu bisa kita konsumsi, bisa kita saving, bisa juga kita investasiin. Nah, kira-kira bedanya itu apa sih Bu antara saving gitu ya, tabungan dengan invest gitu? Kira-kira. Kalau itu sebenarnya ya investasi dengan konsumsi yang kita bahas ini berarti ini adalah pengeluaran rumah tangga konsumen. Ya. Nah, nanti pengeluaran rumah tangga produsen itu pada saat kita mempelajari ekonomi makro, ada RTK, ada RTP. Nanti sebenarnya ya ada bahasan lain juga itu ya. Ketika orang melakukan investasi itu sama dengan saving. Ya. Dari sudut pandangnya produsen gitu, Bu. Ya, nantinya kenapa dia disebut investasi karena si uang yang dia saving itu nantinya akan digunakan lagi untuk produksi gitu. Sebenarnya sama nanti dalam teori ekonomi makro saving itu sama dengan investasi. Atau orang yang menyimpan uang itu mungkin nantinya juga akan mendapatkan kalau teori ekonomi konvensional ya, bukan membahas teori ekonomi syariah. Kalau teori ekonomi konvensional orang yang menyimpan uang sekarang kan sudah jarang ya orang menyimpan uang di bawah bantal ya. Pasti orang itu kalau menyimpan uang di bank mungkin masih ada orang yang menyimpan uang di dalam guci gitu mungkin masih ada, tetapi secara teori ekonomi konvensional itu tidak logis katanya ya. Nanti kalau orang menyimpan uang itu pasti akan memperoleh balas jasa atas modal yang dia tanamkan sehingga nanti akan sama dengan investasi. Oke, Bu, makasih banyak. Nanti juga harus mempelajari juga maaf. Masalah bukan, Bu? Bukan yang untuk transaksi, untuk jaga-jaga dan untuk alasan orang memegang Oh, uang. ini iya. Fungsi uang. spekulasi itu Eh, bukan Iya, jadi teori itu sebenarnya nanti nyambungnya ketika Adam Smith dulu ada teori ekonomi klasik. Adam Smith itu kan laissez-faire ya, ekonomi pasar bahwa menurut Adam Smith itu Supply orang creates. itu ya setiap uang yang disimpan itu akan menghasilkan produksi. Nanti kalau produksi itu pasti langsung dibeli sama konsumen. Gimana ceritanya? Berarti kita mempelajari
arus lingkaran ekonomi. Nah, setiap uang yang dimiliki orang untuk investasi dibikin produksi, nanti produksi itu akan memunculkan kemampuan orang untuk membeli. Ngerti gak ya maksudnya ya? Bayang, Bu. Simpelnya mungkin supply creates its own Iya, demand. supply is create its own demand. Jadi kalau ada orang bikin produksi, dengan sendirinya ada tenaga kerja. Berarti tenaga kerja itu akan dapat gaji. Kalau produksi itu dibikin, tenaga kerja akan dapat gaji, maka produksi itu akan dibeli oleh si tenaga kerja karena dia punya uang. Itu loh. Jadi Invincible hand. perekonomian itu akan berjalan terus. Ada barang, ada orang punya uang, belanja. Ternyata teori ekonomi itu salah kan, sehingga terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1914 ya kalau nggak salah. Belasan ya Bu, lupa. Ya, belasan itu. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang menyimpan uang itu. Nah, muncul teori Keynes ini, bahwa orang itu ada yang menyimpan uang itu untuk berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu, jadi gak semua uang itu dipakai untuk investasi, gak semua uang itu dipakai untuk konsumsi, ternyata ada juga yang untuk berjaga-jaga. Itu nanti kita pelajari lagi. Jadi panjang ceritanya kalau dengan investasi. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu, jawabannya. Boleh dilanjut. Iya. Oke. Lanjut, ada lagi? Ada dulu nggak yang lain coba sebelum kita lanjut ke nomor yang berikutnya? Atau mungkin nanti kita... Boleh lanjut aja. Nah, Lanjut ya. Oke. Nah, ini kita lihat ternyata nih kayak gini nih. Bisa dibaca? Bisa, Bu. bisa, Bu. Oke. Bisa varian Jadi lagi ceritanya Varian masih menganggur. Nah, kalau menganggur bukan minum anggur ya. Menganggur artinya tidak punya pendapatan. Ya. Dia tidak punya pendapatan, dia harus punya menghabiskan uang 300. Berarti dari mana nih coba tebakannya? Dari mana nih 300.000? Orang nganggur, tapi kan dia tetap harus makan kan ya, kalau enggak ya mati. Kalau mati bukan teori ekonomi lagi nanti dibahasnya ya. Kalau dia Itu yang kira-kira dari mana nih? konsumsi otonom itu bukan, Bu, yang 300.000-nya. Betul. A itu ya? Dapat ya, dapatnya dari mana kira-kira ini? Pendapatan. Kan dia gak punya pendapatan, iya. kan lagi Oh, yang nganggur. Mentang-mentang gajian dia merasa ada minjem terus. kali pemerintah. Siapa yang menjawab minjem? Hugo ya tadi ya? Kasih Hugo, Kang Hugo menjawab. Berarti coba logikanya ketika Y-nya 0, Y sama dengan 0. Dia harus C sama dengan 300. Minimal kan? Berarti nih C sama dengan A plus B-nya belum diketahui, Y-nya 0. Ini berarti 0 kan ya? Oh, Aha. Kalau gitu, fungsi savingnya gimana? Min 300. min 300 plus 0 lah, pokoknya kan Y-nya 0. Kalau gitu tabungannya negatif nih. Siapa yang sering tabungannya negatif? Hugo, Bu. Tabungan negatif itu artinya dia pinjam uang. Bukan nabung malah nganyuk ya. Untuk yang daripada nggak ngerti istilah nganyuk ya. Pinjam uang. Nah, itu yang disebut dengan saving negatif ya, parah ya ini ya. Tapi kalau orang yang pengangguran ya gimana lagi? Dia harus ngutang di warung nasi, meren untuk makan ya. Teorinya begitu. Bagaimana kalau dia pemulung? Dia kalau pemulung itu gimana? Mungkin ini, Bu, ngejualin si barang-barang rongsoknya. Yang hasil mulungnya. Apa? Gimana, San? Dari hasil mulungnya kan dijual gitu. Ya. Ya berarti dia punya pendapatan. Kalau pemulungnya. Oh, ya. Iya. Kalaupun dia mulung terus dijual ya itu berarti dia punya pendapatan. Y-nya nggak 0. Ya. Nah, berarti orang yang pemulung jual barang rongsokan itu lebih berharga ya dari pengangguran. Ini varian ceritanya, bukan varian yang ini ya, kasihan asal apa ya. Jangan menganggur deh. Nih. Berarti udah ngerti ya, ketika pendapatan 0, Y sama dengan 0,
Ya, berarti S-nya itu negatif A, ya kan? C-nya adalah sama dengan A. Oke, sudah. Kalau gitu, sekarang pendapatannya ini udah kerja. Tiba-tiba Pak Rian ini alhamdulillah diterima kerja. Dapat gaji 3.600.000. Dan ternyata dengan uang 3.600.000 ceritanya dia bisa menabung 600.000 per bulan. Kalau gitu gimana fungsi konsumsi dan fungsi saving dari Pak Rian ini? Baik, kita bikin sama-sama. Ini ingat MPC adalah marginal propensity to consume, kecenderungan mengkonsumsi. Ini kurang geser dikit ya, gak apa-apa ya. Delta C harusnya di sini. Delta C per delta Y. Delta C dapat dari mana? Kita hitung sama-sama. C1 sama dengan 300. C2 sama dengan berapa konsumsi kedua? Ketika konsumsinya apa pendapatannya? Oh, konsumsinya ya 600.000. Berarti sisanya ya, Bu ya? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Ya. Pintar. 3 juta nolnya berapa ya? Pokoknya 3 juta lah ya. Nah, berarti delta C-nya C1 300, C2 3 juta. Berarti deltanya 2.700.000. Delta itu artinya apa ya? Selisih bukan, Bu? Selisih Jadi perubahan. perubahan dari yang apa? Yang awal gitu. Kemudian Kayak selisih akhir. sama yang baru. Iya, bisa jadi begitu, tapi bahasa matematika cenah ya, kata guru matematika, delta itu artinya jarak. Jarak itu gak ada yang negatif. Jarak Sukabumi ke Bandung 40 km. Bandung Sukabumi negatif 40 gak? Enggak, Bu. Enggak. Makanya delta itu angka absolut, gak ada yang negatif. Walaupun kamu jalannya mundur, tetap aja jarak Sukabumi Bandung itu kita anggap 40 km. Oke, udah ngerti jarak ya. Berarti jarak dari 300 ke 3 juta itu 2.700.000. Kemudian delta Y-nya udah jelas. Y pertama 0, kan pengangguran kan? Y 0, Y kedua 3.600.000. Maka delta Y sekian. Berarti kalau kita masukkan delta C per delta Y, maka nilai MPC-nya adalah, bener gak ini ya, 0,75? 27 dibagi 36. Berapa? Bener ya? Kang Hugo, tolong dicek janjinya pegang kalkulator. 27. Bentar, Bu. Benar, Ibu. Oke. Kang Hugo kemana dulu? Dengan nilai A, Bu. dengan nilai A 300, berarti fungsi konsumsi Parian adalah sekian. Nah, berarti kamu bisa ya, kira-kira bisa nggak menghitung, membuat sendiri fungsi konsumsi kamu sendiri? Gimana, teman-teman? Bisa. Ya? Jadi Insya Allah bisa. Iya, kamu punya pendapat. Anggaplah walaupun pelajar itu sebenarnya tidak termasuk ke sumber daya manusia yang punya pendapatan ya. Anggaplah uang jajan deh, kamu anggap pendapatan. Punya uang jajan sekian, berapa? Ih, berisik atuh. Punya uang jajan sekian, berapa yang dijajankan, berapa yang ditabung. Kalau kamu pas ngitung pendapatan kamu sendiri, dikasih mamah seminggu itu 500.000. Hayo we habis. Berarti MPC kamu 1, MPS 0. Aduh parah itu mah ya. Berarti kalau kamu biarkan kebiasaan ini terus-menerus, ini akan buruk pada pola konsumsi kamu sendiri. Harus mulai tahu membagi berapa yang mesti saya tabung. Sampai sini ada pertanyaan untuk membuat persamaan? gimana, teman-teman? Kalau untuk cari yang delta konsumen itu simpelnya yang C2 kurangi C1 aja ya, Bu ya? Iya, simpelnya begitu. Boleh. Gimana, teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Enggak kayaknya. Oke. Jadi ini kita lanjut. Nah, masih Parian. Sekarang pertanyaan lagi. Hayo, siapa yang mau jawab cepet-cepet lagi? lagi dapat pulsa. Dengan persamaan yang tadi 300,
Ini ya, boleh dibalikan posisinya sama-sama aja ya. 300.000 plus 0,75Y, berarti fungsi konsumsinya sekian, fungsi savingnya ini. Nah, Pak Rian teh ingin banget bulan depan teh dia bisa nabung segini. Kalau gitu, berapa pendapatan yang harus dimiliki Pak Rian supaya dia bisa nabung ke sini dengan fungsi konsumsi yang dia miliki begini. Jadi kan kalau kamu berencana mau nyicil mobil tuh, kamu harus merencanakan saya kalau cicilan mobil 12 juta sebulan, berarti pendapatan saya harus berapa? Makanya kalau artis itu harus rajin manggung supaya duitnya banyak untuk bayar cicilan kan gitu. Oke, siapa yang sudah menghitung? Ayo hitung-hitung. Tadi yang menang Kinanti ya. Nanti, Bu. Betul. Yang Iya, Bu. pertama. Ada yang sudah menjawab? Ibu malah ngahulang bukan ngahitung ya. Rumusnya yang tadi bukan, Bu, yang M. Persamaan persamaan akuntansi kok. Persamaan konsumsinya ini. Ibu boleh jawab lagi nggak? Sok ketik aja dulu, cepet-cepet kan. Gak boleh ganti jawaban sekarang ya, peraturannya ya, nanti jadi membingungkan juri. Boleh diketik atau mungkin mau lisan jawabannya. Gak kaci, nanti gak dilihat siapa yang duluan. Oke. Nanti bilangnya sinyal aku jelek gak bisa ngomong, padahal aku udah ngomong dari tadi katanya. Tadi Udah ada? dapat. Nah, ini Di sini ada pesertanya, ada Teguh gak? Teguh kayaknya belum masuk deh, Teguh. Nah, ini Katanya dia semangat ingin dapat hadiah pulsa. Dava nih, Dava jawabannya 6.000. Kinanti 6 juta. Nah, Dava gak teliti ya. 6.000 Kak, katanya berubah lagi jawabannya. Semangat Dava, hati-hati jangan tergesa-gesa ya. Baik. Kita coba hitung sama-sama ya Kang Hugo ya. Kang Hugo dapat jawabannya berapa? Hugo mah nggak ngitung Bentar, Bu. kayaknya, Bu. Dia gak gitu. 0,75Y. Pingin nabung, berarti kita buat fungsi tabungannya min 300.000 plus 0, berapa? 25 Y. Y-nya ketinggalan. Nah, pingin nabungnya 1.200.000 gampang. Masukin aja 1.200.000 ya, sama dengan min 300 plus 0,25Y. Berarti ini ke sini 1.500. Berapa nih? 1.500.000 sama dengan 0,25Y. Berarti Y sama dengan berapa? 6 juta. Oke, Dewan Juri yang kali ini dapat hadiah Dava ya. Dava jawabannya tapi yang pertama 6.000 nih. Gimana, Bu? Terus Yang Kinanti terus jawab berikutnya? lagi, Kinanti lagi jawab lagi dia 6 juta gitu ya. Tapi kayaknya Kinanti karena udah kayaknya. Oh, tadi Kinanti dapat lagi. Ya, oke. Kinanti nomor kamu Telkomsel bukan? Aku punya nomor telepon, Bu. Ya udah nanti Ibu kirimin. Dia tahu rahasia Telkomsel Ya buat ya. Dava juga nggak apa-apa. Ya Allah, Dava ada salam dari Kinanti. Kinanti teh anak ibu loh. Tapi nggak bocor soal loh Dava. Gak kita Kinanti gak tahu ya. Baik. Kasihan Dava. nih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Kayaknya udah pada ngerti deh, Bu. Enak ya muridnya pinter-pinter begini. Langsung ngerti ibu yang. Nah, pada bulan ini Parian tidak bisa menabung. Artinya Y ya. Y Parian bulan ini berapa? Ini mah enggak kuis deh. Udah gampang, udah bisa. Siapa yang bisa menjawab? Kalau ini berdasarkan pernyataan yang mana, Bu? Masih yang awal, itu masih kisah Parian, berarti persamaannya masih tetap. C sama dengan 300.000 ya. 300.000 plus 0,75Y. Nah, Parian sekarang nggak bisa nabung, berarti S-nya sama dengan berapa? 0. Berarti kalau S sama dengan 0, C sama dengan Y.
semua pendapatan habis di Konsumsi. konsumsi. Ini berarti berapa nih pendapatan Parian bulan ini? Ngahuleng dia pas buka dompet, alah gak bisa nabung. Pendapatan aku teh berapa ya bulan ini? Nah, ketika Y sama dengan C sama dengan Y ini disebut dengan pendapatan keseimbangan. Ngitungnya sih gampang ya, tinggal 0 sama dengan min 300.000 plus 0,25 Y. Berarti 300.000. Berapa Ki nanti? Berapa Dava jawabannya? No. Berarti Y sama dengan 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. Berarti ketika Y 1.200.000, varian S-nya 0. Berarti C-nya berapa kalau pendapatannya 1.200.000? 1.200.000. Pinter. Y sama dengan C ini udah pasti. Pendapatan keseimbangan itu artinya S sama dengan 0, maka C sama dengan Y. Seluruh pendapatan habis dikonsumsi. Baik, berarti Ibu ada mau istilah. nanya. Boleh. Keseimbangan, break even point ya, BEP ya. Eh, itu kalau break even point itu ketika TR sama dengan TC, ketika pendapatan BEI. ya break even income bisa. Oh iya. Iya. Kalau BEP itu untuk rumah tangga produksi ya. Jadi ketika seluruh pendapatan sama dengan biaya. Oke, terima kasih sama-sama. Kita lihat sekarang. Nah, sebenarnya tadi kita udah mau nyoba ya, gimana sih cara buat persamaan ini? Ini kalau nggak salah ini Ibu soal, cuma Ibu lupa ngambil soal ini di mana ya. Bagaimana sih membuat fungsi konsumsi itu ya seperti yang tadi, berarti kita punya dua data. Kalau di matematika kan ini persamaan garis lurus ya kayak gini teh ya, melalui dua titik. Sebenarnya gambarnya itu gini deh, kalau mau belajar gambarnya ya. Ini bisa C, ini bisa saving, ini adalah pendapatan. Nah, kata Keynes, pendapatan fungsi konsumsi seorang itu gini, kan angka A-nya udah ada, misalnya tadi 300 ya. Misal 300. Berarti mulai fungsi konsumsinya itu di sini. Ini C sama dengan A plus B. Berarti kan ini persamaan garis lurus ya. Tinggal kita cek aja kalau pendapatan 1.000 berapa konsumsi, pendapatan sekian berapa konsumsi. Nah, ini persamaan garis lurus. Ada tambahan sedikit informasi di sini ya. Ketika seseorang sudah punya persamaan seperti ini, sudah punya pendapatan, misal nih, kamu biasanya ayah kamu teh pengusaha sukses, udah biasa fungsi konsumsi kamu itu di atas. Untuk pasti beda dong ya. Nilai A orang yang biasa banyak duit dengan nilai A orang yang biasa bokeh. Pasti beda kan ya nilainya. Kalau orang yang biasa banyak duit, mana bisa aku makan nasi doang gitu kan ya, harus ada ikannya, sehingga nilai A-nya pasti lebih besar. Nah, kalau orang itu, kata Keynes ya, kalau orang itu sudah biasa pendapatan di sini, ketika kemudian pendapatannya turun, itu gak serta-merta dia bisa menurunkan fungsi persamaan konsumsinya. Logikanya gini, ada orang keluarga yang udah biasa banyak duit, udah biasa tajir gitu kan ya, tiba-tiba bapaknya teh diturunkan jabatan, gak mungkin dia langsung ke sekolah jalan kaki, dari pasti dia tetap mempertahankan minimal mobilnya masih ada, untuk dia ke sekolah dia tetap masih pakai mobil, misalnya gitu. Nah, ketika naiknya itu gampang, orang yang tadinya miskin ketika punya pendapatan banyak bisa langsung geser ke atas fungsi konsumsinya. Tapi kalau dari atas itu sulit langsung ke bawah. Kenapa begitu? Karena ada teori demonstration effect. Demonstration. Gimana ya nulisnya? Nah, untuk berubah jadi tiba-tiba loba gaya gitunya, banyak gaya, baju jadi bermerek, kalau punya duit banyak itu gampang. Tapi untuk berubah kembali ke asal ketika pendapatan kita turun itu sulit. Nah, ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh MPC kita.
budaya konsumsi kita gimana, kita biasa hemat atau enggak. Biasanya gitu. Wah, jadi ceritanya ke sana ya. Baik, lanjut ya. Jadi ibu cerita kemana-mana nih. Lanjut Bu, bagus Bu analoginya Bu. Karena memang coba aja lihat tetangga. Kalau tiba-tiba pendapatannya berkurang, nggak serta-merta rumahnya dijual untuk makan kan nggak gitu. Ya, memang itu dipengaruhi oleh budayanya juga. Oke, siapa yang udah bisa menghitung ini? Dengan data seperti ini, Y1 500.000, C1 400.000, Y2 sejuta, C-nya 600.000. Berarti kita cara nyarinya gini. Kalau secara matematika kan ada gimana teh Hugo rumusnya? Nah, C min C1 per C2 min C1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Wah, lama ini mah. Belum nanti kalau salah ngitung. Salah naro. Gimana teh cara cepetnya? Kita masukin aja. Kalau soal sudah ada opsinya, sebenarnya jawaban lebih mudah. Kita ambil dulu nyari nilai B. Nilai B itu apa? Delta C per delta Y. Berarti delta C berapa? Dava? 200. 200 Bu. 200 Delta C-nya 200 Bu. Delta Y-nya adalah 500.000. 500.000. Oke, berarti kita langsung dapat nilai B adalah 0,4. 4. Ya, 0,4 Bu. 0,4. Nah, ngitung A gimana? Wah, ribet nih kalau di matematika ini teh gradien ya miring A Hesselier. Lihat aja dari soal. Ada angka ini. C sama dengan A plus B, Y. A gak diketahui, B diketahui 0,4. Ambil we dari soal. Ya, misalnya kita ambil yang mana nih Ibu tuh salah ngitung nih. Ambil soal yang atas. Y-nya 4, salah. Y-nya berapa yang atas? 500.000 ya. Iya. Masukkan dari soal. A-nya belum tahu. C-nya kalau Y 500.000, C-nya 400.000. Masukin. Nah, bisa nih ketemu A. Kalau begitu kan gampil bukan? Berarti bukan. Sama dengan A plus berapa ini? Ntar Bu, kita kalkulator. 200. 200.000 Ibu. 200.000. Berarti nilai A berapa? 200. 200 ya? Iya. Berarti kita udah hampir dapat nih persamaan, tapi kok gak ada ya di opsi. Hati-hati di sini. Ininya negatif, no. Ini negatif, no. Ya kan? Ini negatif, no. Ingat persamaan konsumsi itu C sama dengan A plus B, Y. Berarti ada kemungkinan antara dua ini. Lah kok kita dapatnya C sama dengan 200.000 plus 0,4 Y. Nggak ada di opsi. Ya iyalah ada ini mah dikali 5. Opsinya licik. Nah, jadi yang benar jawabannya 5C D. sama dengan D. Ya oke, gitu. Jadi jangan dicari lama-lama, ambil aja dari soalnya. Oke? Oke Bu, mantap. Oke. Bisa jadi opsinya itu nggak langsung dapat karena dia di gini-gini dulu, sebenarnya udah gampang ya. Ini soal UTBK kapan Ibu lupa ya, cuma lupa nggak dituliskan tanggalnya, tahunnya. Baik ya, lanjut. Bu. Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada. Aman ya? Belum ada Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Ini kok Ibu lupa ya, gimana caranya ya? MPC, oke, bisa. Baik, sekarang ada soal begini. Apa mau berhadiah lagi ini soalnya? Hadiah Bu. Boleh Bu. Ayo sok, Ibu sambil minum dulu. Dava, ayo Dav. Iya Pak, ya Pak. Hati-hati kalau ngitung itu tenang aja. Niatnya bukan untuk dapat hadiahnya, tapi dapat jawaban.
Udah ada yang menjawab? Ibu bukannya ngitung. Kang Hugo jangan tidur, Ipang Haura hitungkeun. nih jawabannya B. Haura udah menjawab. Haura jawabannya B. Kita coba hitung sama-sama ya, Ibu juga lupa. Apa? Hah? MPC sama dengan sekian. Udah ada yang jawab lainnya atau pas, Asin? Haura aja kayaknya, Bu. Kita coba ya, bareng-bareng ya. Lihat nih. Kalau MPC 0,8 berarti MPS berapa? 0,2. 0,2. MPS itu adalah delta S per delta Y. Udah dong dapat 0,2 sama dengan 650.000 per delta Y. Berarti delta Y sama dengan 650.000 dibagi 0,2. Jawabannya Haura 3.250.000. 650.000 dibagi 0,2 berapa ya? Kita buktikan dengan kalkulator. 0,2 Benar, Ibu. itu 2/10 ya. 3.250.000. Berapa? Iya betul. Jawabannya 3 betul. juta. 3,2 juta. 3 juta 2. Haura dapat pulsa 10.000. Udah ah. Ini soal UTBK ya, tapi Ibu ambil dari mana ya, lupa lagi ya. Pokoknya soal-soal kira-kira begitu. Intinya kamu harus paham betul bahwa rumus teh di otak-atik di situ-situ kene. Dari C sama dengan A plus BY, kalau S sama dengan min A plus 1 min B. Y itu aja. MPC ditambah MPS sama dengan 1. Ya. MPS itu delta C per delta S per delta Y, MPC delta C per delta Y, gitu aja. Oke, berarti kita sekarang masuk hal yang baru. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Aman? Jadi pulsa kan, Bu? Yang mana Haura? Jadi dong. Jadi Haura. Tadi Kinanti 2 ya sama Haura. Asik. Di chat ya nanti. Diketik aja Siap. nomornya dah. Ini bukan masalah duitnya, Ibu lihat transfernya. Ibu bukan Ditalangin sama Hugo, Bu. Waduh. Nah, sekarang nih kita masuk ke sini nih. Ini apa ya soalnya teh? Jika ada efek multiplier. Nah, nih. Gini ceritanya ya. Kalau ini kita udah mulai masuk fungsi konsumsi, saving, dan pendapatan kalau nasional. Dari tadi kan kita membicarakannya pendapatan orang per orang ya. Nah, kalau sudah masuk ke ekonomi makro nasional itu pasti yang namanya nasional itu pasti ada pajak dan investasi. Ini udah ada urusannya dengan government, pemerintah. Nah, kepentingan pemerintah itu apa sih? Ya, tujuan Parian kalau ditanya suatu negara bertujuan apa ya? Tujuan suatu negara teh ingin Apa Bu, negaranya maju? ingin mencapai maju terus ya. Kalau SMA 3 maju sampai puskesmas. Kalau Sejahtera. kalau boleh Sejahtera. jangan. Boleh. Siapa yang mau jawab? Aku yang jawab, jangan deh. Siap. Apa jawabannya? Sejahtera. Ya. Pinter, mencapai kemakmuran. Gitu ya, kalau gak salah ya pelajaran apa sih IPS ya ini ya dulu ya. Pasti negara itu ingin mencapai kemakmuran seluruh masyarakat atau orang per orang. Nanti ceritanya jadi korupsi. Baik, kalau gitu, ketika pemerintah menetapkan pajak atau pemerintah memberikan investasi, kalau investasi pemerintah itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya ya, bukan untuk menambah kekayaan negara, enggak. Contohnya gini, mungkin di Padang ada jalan tol baru ya. Dava? Misal ini Maya.
Misal, bukan jalan tol. Tadinya desa itu sepi, kemudian dibuka jalan sama pemerintah teh. Pemerintah berarti menanamkan modal membuka jalan, ada jalan baru. Sehingga di sini jadi ada warung nasi, kan ya, yang tadinya sepi hutan. Nah, jadi ada rumah makan. Nah, ini kan berarti Y akan meningkat, gitu loh. Nah, itu salah satu tujuan pemerintah mengadakan investasi. Nah, berapa misalnya nih ya, jika diketahui ini ada fungsi konsumsi suatu negara itu begini, 100 miliar plus 0,8 Y. Kemudian pemerintah itu menanamkan modalnya bikin jalan, bikin apa ya biar pendapatan masyarakat, bikin pasar, bikin terminal, itu kan supaya mempermudah transportasi sehingga produksi dari kota ke desa lancar, dari desa ke kota lancar. Pinginnya meningkatkan Y. Ya. Nah, kalau persamaan diketahui persamaan di negara tersebut persamaan konsumsinya begini, kata teori Keynes ini bahwa koefisien multiplier itu K sama dengan 1/MPS. Oh iya, multiplier itu apa ya? Jadi Melipat nggak ganda. apa-apa ya? Melipat gandakan, Bu. Betul, melipat gandakan. Betul banget. Jadi gini, ketika pemerintah menanamkan investasi ataupun menetapkan pajak, itu bisa melipat gandakan pendapatan. Contohnya gini deh, karena gini, ketika ada pembangunan, ada investasi, itu ada yang disebut dengan spread effect, spread tulisannya, spread effect. Ya itu tadi, dengan dibangun satu terminal, ternyata menambah pendapatan masyarakatnya. Jadi tadinya sepi, gak ada yang jualan. Kalaupun jualan kacang gak ada yang beli di situ ya. Tapi ketika ada terminal, jadi jualan Indomie rebus, nggak boleh merek ya. Jadi jualan segala macam di situ, maka pendapatan warung naik. Tukang warung naik. Pendapatan tukang warung naik, dia jadi bayar pegawai. Pegawai jadi punya duit, jadi bisa belanja sepatu. Sepatu jadi banyak yang beli, produsen sepatu naik. Nah, ini yang melipat ganda, ini yang disebut dengan koefisien multiplier. Berarti, balik lagi ke sini, ketika ada fungsi konsumsi begini, kemudian pemerintah menambah investasi 5M, bagaimana dengan pendapatannya naiknya berapa? Ngitungnya ini teorinya. K sama dengan 1/MPS. Tinggal masukin aja. MPS-nya itu berapa? 0,2 ya. MPC-nya kan 0,8. Berarti MPS-nya 0,2. Masukin di sini. 1/0,2 dikali dengan 5M ini tadi, maka pendapatan masyarakat bisa naik 25 miliar. Gitu teorinya. Nanti ada soalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, koefisien multiplier ini kalau untuk investasi itu menambah pendapatan. Bagaimana kalau pajak? Pajak pasti mengurangi pendapatan. Nih. Ada persamaan konsumsi begini. Pemerintah menetapkan pajak harus masuk naik. Misalnya si presidennya mengumumkan, diharapkan penerimaan dari pajak tahun ini naik 6 miliar. Katanya kan gitu misalnya ya. Nah, berarti kalau ingin pajak naik 6 miliar, apa yang terjadi dengan pendapatan masyarakat? Koefisien multiplier untuk pajak, kalau ada yang mengurangi pendapatan, itu rumusnya min MPC per MPS. Kayak gini jadinya. MPC 0,8, MPS 0,2, maka dikalikan dengan keinginan pajak masuk berapa, maka nanti berarti pendapatan masyarakat turun 2,4 miliar. Nah, ini kerjaan dari Menteri Ekonomi, Otoritas Moneter itu menghitung berapa bagusnya pajak itu masuk dan berapa investasi yang harus dikeluarkan supaya pendapatan masyarakat itu harus berapa. Kalau turun
turun berapa? Kalau naik harus naik berapa? Terlalu banyak uang akan inflasi, kurang uang akan deflasi. Nah, siapa yang mendaftar nih Kang Hugo nih mungkin nanti ya jadi menteri menteri apa Kang Hugo? Kalau yang ini mah Bu, menteri menggantikan Ibu Menteri Ekonomi Bu. Iya, berarti dia entah kamu bercita-cita jadi direktur BI, kerjaannya ngotak-ngatik ini nasib masyarakat ini mesti gimana? Kalau pajak naik, nasib masyarakat pendapatannya turun. Kalau ingin pendapatan masyarakat naik berarti harus investasi. Tapi kalau investasi terus pendapatan dari mana? Berarti harus pajak. Nggak mungkin ada negara bisa terus investasi tapi nggak punya pajak. Nggak mungkin kan? Nah, itu yang tugasnya itu menyeimbangkan. Siapa yang ingat tujuan Bank Indonesia apa? Lupa. Tujuan Bank Indonesia itu ternyata bukan untuk membuat masyarakat jadi kaya raya, tapi mencapai keseimbangan, stabilitas. Duit itu gak perlu terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Yang penting stabil. Terlalu banyak duit nanti inflasi. Oke, kita lanjut. Ini ada soal UTBK ini. Siapa yang? Aduh capek ah. Minum dulu. Enggak berhadiah ini mah. Minum dulu, Bu. Soalnya gampang. Ini gampang banget. Siapa yang bisa menjawab dalam hitungan 2 detik? Ini ibu nemu soal kayak gini. Di buku pembahasannya itu dibahas dengan cara yang rumit. Kesana kemari, angka pengganda K-nya sama dengan 8. Berarti MPS-nya berapa kan tadi K sama dengan 1 per MPS. Berarti 8 sama dengan 1 per MPS. Berarti MPS sama dengan sekian. Ketemu MPS dapat MPC. Ketemu MPC dapat konsumsi. Padahal yang ditanya besarnya konsumsi rata-rata pada tingkat pendapatan keseimbangan. Siapa yang ingat tadi pendapatan keseimbangan artinya apa? Y sama dengan Y sama dengan C. Berarti kalau konsumsi rata-rata rumusnya C per Y, ya kan? Sedangkan pendapatan keseimbangan itu Y sama dengan C. Berarti jawabannya adalah satu. 1. Udah gak usah dihitung. Bisa aja sih kamu hitung kalau kamu cek di buku soal-soal UTBK itu kesana kemari ngapain dihitung gitu karena sebenarnya ini kuncinya konsumsi rata-rata pada tingkat pendapatan keseimbangan. Ari ingat pendapatan keseimbangan kan ini berarti ya sebenarnya sama dengan 1. Intinya Baik, kalau soal angkanya panjang. berapapun sama gitu ya. Iya, kalau yang ditanya begitu, kecuali kalau dituliskan konsumsi rata-rata pada saat Y sama dengan sekian. Nah, itu berarti terpaksa harus kamu hitung, kamu cari dulu C-nya. Ya, cari C-nya dengan sabar. Dari sini tadi dapat MPS, cari MPC, ini nilai A, masukkan Y, gitu aja. Ini investasinya ini berarti di sini investasi sama dengan S ya. Bisa sih dihitung sama-sama aja. Ya. Baik. Lanjut. Oh, ini kalau artinya kalau S sama dengan 0 mau dihitung. Oh iya, ini kalau mau dihitung ya. Saya ini kayak gini nih hitungnya sebenarnya. Tapi kalau udah dihitung segini nih. Ikan tadi ya, yang soal tadi kalau mau dihitung. Persamaannya ini. Ikan 1000 dapat dari mana? Kita ketahui 1 per MPS. Berarti 8 sama dengan 1 per MPS. Berarti MPS-nya 0,125. Kalau dapat MPS 1,25 berarti MPC-nya 0,875. Berarti ini persamaan C, ini persamaan S. Kalau pendapatan keseimbangan berarti Y sama dengan C. Kalau Y sama dengan C berarti S sama dengan 0. Kalau mau dihitung
pada saat S sama dengan 0 itu Y-nya 1.1120 ini jawabannya. Tapi buat apa? Buat apa kita dapat angka ini toh kita nggak ditanya, ya kan? Udah jelas Y sama dengan C, kecuali kalau ada pertanyaan lain. Ya, bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Berarti yang tadi jebakan banget ya, Ya, Bu, karena yang bisa, Ibu. ditanya ini yang keseimbangan itu tadi. Iya, kalaupun dihitung ya udah dapet lah C. Ketika Y segini, C-nya juga segitu ya udah pasti 1 angkanya. Berarti kalau trik buat ngejawab soal kayak tadi itu dibaca dulu kalimat akhirnya enggak, Bu? Kira-kira. Ada nanti kalau kapan-kapan ada waktu kita membahas tentang pasar itu juga fungsi biaya itu nggak ada lagi di SMA, tapi Ibu lihat soal UTBK ada selalu tiap tahun soal fungsi keseimbangan, fungsi biaya yang TR, TC, MR, MC yang itu pasti ada. Nah itu juga banyak soal jebakan, asal kita tahu jenis pasarnya kita nggak usah ngitung, udah dapet angkanya langsung. Ada yang gitu. Jadi hati-hati aja kalau ini kita lihat. Sebenarnya awalnya Ibu juga terjebak ngitung dulu. Kok angkanya jadi membingungkan. Ternyata ini adalah pendapatan keseimbangan. Tapi Ibu lihat di buku-buku pembahasan UTBK juga banyak yang salah. Dan kemarin Ibu nggak yakin ya, kok menurut Ibu ini jawabannya 1 karena pendapatan keseimbangan. Jadi kemarin Ibu juga konfirmasi ke guru yang udah wahid lah gitu ya di Bandung, teman Ibu yang suka bikin soal olimpiade juga. Dia menurut analisis dia, iya sih ini mah 1 jawabannya karena ini pendapatan keseimbangan. Buku-bukunya salah, banyak yang salah. Nah, ini dia soal latihan sebagai penutup. Sudah ada yang menangis. Kalau yang ini berhadiah nggak, Bu? Ya. Enggak ya? Enggak, udah capek ini mah gampang satu. Kela Ibu juga lupa yang ini gimana ya? Ada dah jawabannya. Yang ini kelas 1 pemerintah memiliki fungsi tabungan. Jika ini berarti di sini disebut investasi. Ini Ibu hanya mau memperkenalkan istilah agregat itu ya. Agregat itu artinya keseluruhan. Berarti ini adalah fungsi konsumsi suatu negara. Berarti di sini nilai S-nya udah diketahui yaitu investasi ini sama dengan S 210. Gitu aja ini mah soal gampang, tinggal dihitung aja 210 sama dengan ini kali Y, maka Y-nya berapa? 900 Bu. Iya gitu, gampang teuing ini mah. Hanya memperkenalkan istilah, bisi bingung apa ya investasi agregat kan gak pernah dengar misalnya. Agregat itu berarti total investasi secara keseluruhan. Ada investasi swasta, ada investasi pemerintah, ada investasi luar negeri. Nah totalnya agregat itu segini. Itu maksud dari agregat. Ya, gampang toh ini bang, hitungnya gampang. Nah, kalau ini kayak yang tadi ya, ini buat latihan aja. Handphone Umi mana? Ini bisa buat latihan sendiri di rumah, bisa cepet dong. Ini mah udah ngerti kan sekarang ya? Kalau savingnya segini, tentukan konsumsi saat Y 600, gampang ya. Pada bisa gak? Sabu insyaallah. Iya udah bisa, min 400 plus 0,4 Y udah bisa ya. Ibu sambil lihat jam, bisi kemalaman tuh kan udah lewat. Kemudian tentukan Y kayak yang tadi ya, agar bisa menabung 1000, tinggal masukkan aja S-nya 1000 ke persamaan ini. Baik, Pak Rian, Kang Hugo kayaknya segitu ya. Ibu, makasih banyak materi Terima yang kasih banyak, Bu. udah disampaikan. Boleh kamu mau ngobrol-ngobrol dulu silakan. Makasih Ibu. Makasih ya. Makasih Ibu. Ibu makasih banyak. Makasih teman-teman udah join. Ibu makasih. Ada alumni juga. Ada alumni ya? Nanda nih, Nanda. Mana Nanda? Halo Ibu. Ada Reja? Ada Reza tadi teh, tapi udah live nggak? Dia keluar. Oh gitu, dia mah. Halo, siap. Mana gak kelihatan Nanda, wajahnya gak kelihatan. Ini ada Bu. Oh iya, iya.